Selamat malam pemirsa Hope Channel di seluruh Indonesia. Saat ini saya sangat bahagia karena diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan rumah tangga saya dan suami. Kami cukup lama menanti momongan di dalam rumah tangga kami. Kami menikah di tahun 2015 di bulan 3. Dan 3 bulan setelah pernikahan kami periksa ke dokter dan dokter menyatakan rahim saya baik-baik saja, sehat. Tetapi di bulan ke-6 kami periksa lagi ke dokter, ternyata saya memiliki kista di rahim dan itu membuat saya terkejut. Kami melakukan berbagai macam usaha sampai di tahun keempat akhirnya saya jenuh dan mulai bosan. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau memang belum mengizinkan ada anak di dalam rumah tangga kami, berikan saya pekerjaan. Saya mengatakan seperti itu, dan Tuhan menjawab doa saya. Saya diberikan pekerjaan yang cukup baik dengan salary dan fasilitas yang cukup baik di sebuah perusahaan restorasi hutan. Saya harus tinggal di mes, di site, di tengah hutan. Jarak tempuhnya dari Jambi sekitar 3-4 jam. Saya menikmati kegiatan saya yang baru. Saya melupakan mengenai status kesehatan saya. Tapi sampai akhirnya di akhir 1 tahun saya bekerja, saya mulai merasakan kehampaan. Saya merasa tidak memiliki arti apa-apa dengan kegiatan yang saya lakukan saat itu. Saya bekerja tapi tidak memiliki anak, saya harus jauh dari keluarga. Tiba-tiba saya akhirnya memutuskan untuk mendiskusikannya kepada atasan untuk keluar dari pekerjaan. Tetapi atasan tidak mengizinkan. Dia akhirnya memberikan solusi agar saya bekerja di Jambi, di office kita. Jadi saya tidak perlu harus pergi ke site kita sekitar 3-4 jaman dari kota Jambi. Akhirnya saya menyetujuinya dan saya mulai bekerja di kantor kami di Jambi. Setiap hari saya pergi terapi, lalu saya bekerja. Itu adalah rutinitas saya sampai akhirnya 3 bulan berlalu, Tuhan menjawab doa saya. Saya akhirnya dikaruniai anak, dan itu adalah momen yang paling tidak saya lupakan sampai saat ini. Kami benar-benar bahagia, Tuhan menjawab doa kami yang sudah lama kami nanti-nantikan. Lalu, saya harus mengalami tantangan berikutnya. Saya hamil dengan situasi pandemi COVID, dan saya tanya kepada Tuhan, saya berdoa lagi, Tuhan, Engkau yang memberikan saya anak. Saya percaya Engkau akan memberikan jaminan kepada saya bahwa anak saya dan saya sendiri akan sehat-sehat saja. Tuhan jawab lagi doa saya. Dan anak saya lahir di bulan 11 tahun 2020 dengan berat badan yang cukup baik, saya dan anak sehat. Saya sangat berterima kasih karena doa saya dijawab kembali. Setelah itu terjadi, saat ini anak saya sudah berumur 2,5 tahun. Tetapi saya harus menerima tantangan berikutnya, yaitu mertua saya meninggal di tahun lalu, di akhir bulan 10. Kami berangkat kembali ke Siantar. Dan pada saat kami perjalanan menuju Siantar, kami hampir mengalami kecelakaan. Dan anak saya mengalami cedera pada saat kita makan di rumah makan di perjalanan ke Siantar. Dan sekembalinya pun dari Siantar ke Jambi, anak saya sakit. Lalu sampai di Jambi kami membawanya ke rumah sakit. Selama melakukan perawatan saya berdoa kepada Tuhan dan saya marah, saya kesal. Tuhan, kami memiliki niat yang baik ke Siantar. Kami ingin melihat orang tua kami terakhir kali. Tapi kenapa kami harus mengalami musibah-musibah itu? Kenapa kami harus mengalami musibah dari pergi sampai dengan pulang ke Jambi? Lalu ternyata pertanyaan-pertanyaan saya itu terjawab setelah 1 bulan berlalu. Saya dinyatakan positif hamil. Saya hamil anak kedua. Tuhan tidak memberikan 1 anak saja. Ternyata Tuhan memberikan 2 anak kepada saya. Melalui peristiwa-peristiwa yang telah saya alami ini, saya belajar bagaimana
Tuhan memiliki rahasia dan cara yang tidak bisa saya sangka-sangka. Saya harus mengalami tantangan-tantangan yang harus saya lewati, karena di akhir ceritanya Tuhan memberikan hadiah sukacita. Semoga ini menginspirasi keluarga-keluarga yang sedang menantikan anak di dalam rumah tangganya, agar mereka tetap sabar dalam proses yang mereka jalani, apakah itu suka maupun duka, karena Tuhan akan memberikan hadiah sukacita di akhir cerita. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua di malam hari ini. Amin.